Saya ingin menyangkal pertama soal bahwa dalam Al-Quran tidak ada ayat yang melarang. Maka berarti boleh. Al-aslu fil asya' al-ibahah itu dalam muamalah. Tapi al-aslu fil ibadah al-hurmah, al-haram. Dalam ibadah haram. Termasuk al-aslu fil abda'. Al-abda' itu mohon maaf kemaluan perempuan. Al-haram. Jadi kalau tidak disebutkan di dalam Al-Quran bukan berarti boleh. Tapi berarti haram. Karena seperti halnya laki-laki kepada perempuan, apakah asalnya itu boleh kita hubungan suami istri? Enggak boleh. Berbeda dengan muamalah, jual beli selama belum dilarang berarti boleh. Itu argumentasi pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian Pak Nurholis menyampaikan berkenaan dengan Al-Maidah ayat 5 al-yawma uhilla lakum at-thayyibat ya. Tentang bagaimana orang ahli kitab yang di situ diperbolehkan itu. Memang tafsirnya banyak. Ahli kitab di tempat Darul Harb itu berbeda dengan dhimmi itu udah beda. Yang tadi sudah disampaikan antara Yahudi dan Nasrani itu yang dianggap ahli kitab. Karena kalau selain itu dianggap musyrik. Disebut wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairun musyrikatin wala a'jabatkum. Jadi enggak boleh ke orang musyrik, orang yang menyembah pada selain Allah. Itu yang di dalam keyakinan kita. Ya di dalam memaknai ayat. Juga ada di dalam surat Ali Imran ayat 113 wala tumsiku bi'isomil kawafiri. Itu tidak boleh. Ya ini yang diambil oleh Ibnu Umar, tidak boleh kita itu menikahi atau di bawah kita ada orang non muslim yang menjadi istri kita. Dia bilang perbedaan oke. Tapi kalau kita ingin merujuk kepada pendapat ulama ya. Majelis Ulama jelas mengatakan nikah beda agama itu hukumnya adalah haram dan tidak sah. Artinya selamanya akan jadi zina. Itu pendapat di MUI. Kemudian MUI mengatakan bahwa kalau kita melihat pada perempuan kitabiah adalah Nasrani dan Yahudi karena sama-sama punya kitab samawi. Pada nabi-nabi sebelumnya cuman syariatnya berbeda. Likullin ja'ala minhum syari'atan wa minhaja. Ada syariat yang berbeda. Maka itu memang beda pendapat. Tapi yang diambil pendapat oleh Majelis Ulama adalah hukumnya haram dan tidak sah. Ini paralel dengan pendapatnya Nahdlatul Ulama. Di tahun 89 hasil musyawarah nasionalnya. Masih betul masailnya maksud saya. Kemudian juga paralel dengan pendapatnya Muhammadiyah. Majelis Tarjihnya. Yang tadi menyangga dengan surat Ali Imran ayat 113 terhadap Al-Maidah ayat 5 itu adalah ditulis dalam keputusannya Muhammadiyah. Kemudian dari fatwanya Syekh Al-Azhar, Syekh Ahmad Thayyib, juga Syekh Ali Jum'ah mengatakan juga haram. Kalau yang perdebatan panjang ada ilat ada hikmah. Ilat yang pertama yang bisa kita lakukan adalah bahwa pada saat orang menikah itu memang urusan agama yang lebih utama. Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Itu soal agama. Maka ada maqasid syariah di situ. Tujuan syariah adalah hifdzun nasab, memelihara keturunan. Ketika pernikahan dianggap tidak sah dan haram, maka keturunan itu nanti dalam pandangan kami, anak perempuan tidak boleh diwaliin oleh laki-laki yang menghamili. Saya tidak mengatakan suaminya karena tidak sah. Kalau mengatakan bapaknya berarti sah. Menurut kitab ini Syekh An-Nawawi Nihayatul Zain menyebutkan itu tidak ada hubungan nasab. Itu yang kita khawatirkan dengan maraknya nikah beda agama ini lalu dilegalkan, nanti nasab kita, hifdzun nasab menjadi hilang di antara kita. Kemudian juga kenapa kalau makanan soal Maidah itu orang ahli kita kepada kita aman-aman saja? Karena tidak berkenaan dengan nasab berikutnya itu. Hanya persoalan makanan yang itu adalah tenggang rasa yang disebut dengan kita interaksi, muamalah di antara kita. Tapi ketika pernikahan itu disebut ada ahli kitab, itu memang beda pendapat. Ada 3 pendapat. Saya sebutkan ada yang memperbolehkan di situ. Termasuk Syafi'i ya Maliki juga memperbolehkan. Tetapi Umar tidak memperbolehkan. Ini kita tolerir ahli kitab. Tapi tidak ada yang memperlebarkan ahli kitab ini kepada seluruh non muslim. Yang ada di dalam penafsiran ulama adalah al-musyrikatu itu termasuk ahli kitab. Artinya itu tidak dipergunakan apalagi dengan seperti sekarang kondisi tidak karena terdesak. Maka muslim adalah lebih utama daripada yang muslimah, lebih utama daripada kitabiah itu. Kalau kasus Semarang dan Jakarta Pak Kiai melihat yang muslim kan perempuannya, bukan yang laki-lakinya. Menurut fatwa MUI dan keyakinan saya itu tidak sah dan haram. Maka hubungan suami istri tidak dianggap sah untuk pendapat kami. Dan juga ada yang masalah lagi adalah hukum warisnya. Di Islam itu nggak ada waris antara
orang yang beda agama, apakah itu bapak dengan anaknya, dengan bapak atau antara saudaranya atau dengan ibunya, itu ketika beda agama. Jadi ada paralel banyak mafsadah di dalamnya, maka ulama yang beri fatwa yang sekian banyak itu yang mengharamkan dan mengatakan tidak sah dalam rangka hifdzun nasl itu. Jadi ini penting juga kembali kepada barangkali undang-undang juga nomor 22 tahun 46 ya kalau nggak salah, itu bagaimana memperlakukan orang yang kira-kira menjadi penghulu itu siapa. Kalau sudah tidak dilakukan oleh penghulu yang memang penghulu formal, itu kan ada pelanggaran undang-undang yang itu juga ada sanksinya. Ya, tapi bagaimana dengan kasus tadi kan disampaikan bahwa memang ada penghulu juga, dalam hal ini muslim juga yang juga sudah memang berpengalaman dalam hal ini. Lah Anda memberikan pandangan seperti apa? Kalau sudah tidak sah dalam pandangan Islam, ya siapapun kan yang berhak menikahkan adalah walinya. Orang yang tidak muslim tidak terkena khitab syar'i. Orang non muslim itu nggak kena khitab syar'i. Ngapain ada syarat-syarat saksi segala? Wong itu juga tidak ada hubungan dengan muslim. Yang ada khitab syar'i artinya ada terkena bagaimana beban syariah, ada syarat wali, saksi. Itu adalah pernikahan di dalam Islam. Kecuali memang keluar dari Islam sekalian. Jadi kalau sudah tidak sah dilakukan siapapun, itu juga tidak sah pernikahannya.